Sam- Selamat siang, Yanti. Selamat siang, teman-teman semuanya. Senang kita bisa ketemu kembali di acara meditasi. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Saudari Yanti untuk memulai. Oke, terima kasih untuk Ibu Santi yang sudah berikan saya kesempatan untuk sharing pada siang hari ini. Saya ucapkan Sukihotu Namo Buddhaya buat Bapak Ibu, teman-teman yang saat ini menyempatkan waktunya ya di jam makan siang untuk kita latihan meditasi bersama-sama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yanti Kumarasari. Biasa saya dipanggil dengan nama Sari. Aktivitas saya sehari-hari, saya terapi, hipnoterapi, untuk past life regression, untuk terapi trauma, untuk terapi forgiveness, dan lain-lain yang mungkin hari ini akan saya bawakan sebagian. Lalu, selain itu saya juga konsultan juga buat teman-teman yang mungkin punya permasalahan, pakai tarot ya, biasanya pakai tarot atau tanpa tarot. Selain itu saya juga dapat duta, dan sampai saat ini saya masih membimbing meditasi anak-anak di Nalanda, di Tali Cinta Kasih melalui online untuk anak-anak SD, SMP, SMA untuk meditasi mindfulness. Oke, kira-kira itu perkenalan saya Bapak Ibu. Terima kasih. Hari ini saya akan membawakan mengenai gimana kita bisa meditasi penyembuhan luka batin. Mungkin seperti yang sudah di-broadcast ya dengan Ibu Santi, bahwa kadang-kadang kita kalau punya masalah atau trauma itu kadang mungkin cuma di permukaan kita menghilangkannya. Tapi ketika ke-trigger sesuatu itu muncul lagi. Nah, hari ini saya akan berbagi tips nih dan praktek juga ke Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Oke, mungkin saya akan share screen ya, Bu Santi ya. Nah, ini saya share screen-nya sebentar aja, karena nanti kita akan lebih banyak praktek meditasi. Setelah itu kita nanti 10 menitan di akhir kita akan tanya jawab. Oke. Nah, kita hari ini akan belajar tentang self-healing, atau nanti mungkin kita nanti kalau udah tahu caranya, kita nggak perlu lagi terapi gitu ya. Kita bisa terapi diri sendiri, itu namanya self-healing. Nah, kita dalam momen ini kita coba interaktif ya Bapak Ibu. Jadi saya kalau tanya Bapak Ibu boleh merespon. Apa penyebab penderitaan Bapak atau Ibu sih? Penyebab penderitaan itu apa aja? Ayo, boleh disebutkan. 1, 2, 3. Silakan boleh buka audionya atau diketik, boleh. Menurut Bapak Ibu, kayaknya kenyataan yang kita hadapi beda dengan harapan. Iya, ekspektasi gitu ya. Oke, tadi keinginan, good. Ada lagi? Silakan Bapak Ibu. Sakit fisik bisa juga. Sakit fisik bisa jadi penderitaan, good. Ada lagi? Rasa tidak puas. Rasa tidak puas. Oke. Betul ya, semua yang Bapak Ibu ucapkan ini semuanya benar sekali. Jadi ini saya akan menambahkan ya. Nah, kadang-kadang yang buat kita menderita itu kadang-kadang bisa itu tadi ekspektasi, keinginan. Itu mungkin kita bisa ekspektasi sama sahabat kita ya. Kita berharap kita berbuat baik sama dia, terus ternyata dia mungkin balas menyakiti kita. Ekspektasi sama keluarga ya, berharap mungkin keluarga kita, mungkin suami kita lebih perhatian sama kita, lebih sayang sama kita, atau anak ya rajin belajarnya, ranking. Oh, tapi ternyata tidak sesuai ekspektasi kita, tuh jadi penderitaan. Pekerjaan juga begitu ya, pekerjaan yang mungkin kita alami, jadi kita sakit hati itu nggak harus kita trauma atau apapun, tapi kadang-kadang ada sesuatu yang kepikiran di kepala kita dan kita melekat, itu bisa jadi penderitaan. Pekerjaan juga, misalnya kita habis diomelin bos ya, terus kepikiran, padahal diomelinnya tuh udah 5 menit yang lalu gitu ya, tapi kita masih bawa sampai sekarang, masih rasanya nggak enak. Rasa diomelinnya tuh masih nggak enak, sampai dibawa mungkin besok dan besok lagi. Atau kalau dalam pekerjaan kita mungkin banyak pekerjaan gitu ya yang dilimpungin ke kita, terus kita stres, mikir aduh kerjaan banyak banget. Nah, itu jadi stres juga kita ya. Nah, penyakit tadi yang Ibu bilang juga benar ya, penyakit kalau kita sakit ya, itu mesti kita pasti menderita. Nah, tetapi nanti kita akan belajar meditasi ini, bagaimana semua penderitaan kita itu, penyakit-penyakit kita, kadang penyakit fisik juga, itu berawal dan
bersumber dari pikiran kita. Nanti kita akan merasakan dalam meditasi. Nah, kondisi-kondisi yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ya, yang kondisi tidak sesuai harapan kita, itu buat kita bisa menderita, bisa marah, ya. Nah, ini dia. Nah, bagaimana sih perasaan kita ketika kita mungkin dengan keluarga, sahabat yang tidak sesuai ekspektasi kita, tidak sesuai keinginan kita, perasaan kita itu gimana sih ketika kita tidak sesuai yang kita harapkan? Bisa muncul perasaan apa tuh? Ini kita nanti harus peka ya, dalam self-healing kita peka sama diri kita sendiri. Marah. Nggak enak. Pokoknya nggak enak aja gitu, jadi bete. Nggak enak ya, nggak enak bete. Nah, nanti nggak enaknya akan saya ajak Bapak Ibu untuk memperhatikan nggak enaknya di bagian mana. Itu ada loh di bagian fisik kita yang nggak enaknya. Nanti akan saya ajak. Nggak sadar ya? Pokoknya nggak enak. Nggak sadar. Di mana ya? Pokoknya nggak enak. Pokoknya ada nggak enak gitu. Nanti saya akan ajak bawa dan itu kita rilis di situ. Nah, perasaan apa lagi? Nggak enak, marah, sedih. Terus apa lagi? Apa? Kesal, ya pasti ya. Nah, sama seperti ini ya. Kita akan ada rasa sedih, marah, kecewa, bingung, merasa useless tuh, merasa tidak berguna gitu ya. Jadi kayak penyesalan, marah sama diri sendiri. Nah, ini tindakan marah sama diri sendiri ini juga negatif, ini tidak boleh. Kalau kita udah marah sama diri kita, menyesal sama diri kita, ini sumber penderitaan kita juga yang akan nanti berakar jadi hal-hal yang lain-lainnya yang itu masalahnya itu adalah karena kita tidak mencintai diri kita. Nah, itu juga salah. Ya, kita mungkin marah sama orang, kita nggak bisa marah sama orang, tapi jatuhnya kita marah sama diri kita sendiri, itu juga salah. Ya, itu akan buat kita menderita juga. Nah, jadi nanti ketika ada perasaan sedih, marah, kecewa, bingung, useless ini nanti akan saya ajak Bapak Ibu untuk merasakan di bagian tubuhnya. Ketika sedih, marah, kecewa ini, apa yang dirasakan di mungkin kepala, ya mungkin ada tenggorokan, ada rasa kayak apa, di dada ada rasa kayak apa. Dalam meditasi, kita akan bisa mengenali rasa-rasa di dalam tubuh kita. Nah, hebatnya itu, ya, hebatnya Buddha mengajarkan bahwa ada batin dan jasmani, di mana batin dan jasmani ini saling terkoneksi, saling terhubung. Jadi kalau ada sesuatu di batin yang kita ini tidak nyaman, pasti mesti di fisik kita juga nggak nyaman. Begitu, jadi korelasinya seperti itu. Nanti kalau di fisik yang nggak nyaman itu udah kita reda ya, sudah kita redakan, kita rilis. Nah, itu nanti akan otomatis di batin kita akan lebih enak. Misalnya tadi sedih, marah, terus di badan rasanya kan nggak enak nih, ada sensasi. Nanti di batin kita rasanya mulai reda. Nah, kita ini menderita sebenarnya karena ada rasa suka atau tidak suka. Ya, tadi menderita ya karena ketika kita menangkap satu momen dalam kejadian kehidupan kita, itu momen itu sebenarnya netral ya. Kalau bagi alam semesta ya, itu netral, tapi yang kadang membuat tidak netral ini diri kita. Kita bisa terlampau suka, bisa terlampau tidak suka. Nah, ini yang akan jadi penderitaan. Kalau kita terlalu suka, itu juga ada sensasinya nanti di badan kita. Makanya Buddha mengajarkan untuk kita upeksa atau tenang seimbang. Nah, ini gunanya supaya kita tidak menderita. Orang yang terlalu mencintai, itu juga ada penderitaan. Banyak sekali klien saya yang menderita penderitaannya karena jatuh cinta, terus putus ya. Jadi ketika jatuh cinta ya dia merasa bucin, merasa tidak disayang, merasa ya ekspektasi mulai menjalar dalam hubungan percintaan. Itu tidak enak sekali rasanya, itu menderita. Ketika kita membenci, nah kalau membenci kita nggak usah diragukan lagi ya, ini pasti itu efek menderitanya di kita, bukan di orang lain. Orang lain mah yang kita benci dia bisa makan enak, tidur enak ya, sehat gitu ya. Nah, kita yang membenci ini bisa berlarut-larut, bisa kurus ya, bisa sakit, yang kita ngebatin gitu ya, di hati kita benci sama orang, itu bisa buat efek yang nggak bagus buat kita, yang rugi kita, yang rasa nggak enak kita kalau kita benci. Nah, makanya kita harus menyadari nanti ini ya, ketika kita sudah mulai terlampau menikmati atau menyukai nih ya sesuatu yang kita sukai atau sesuatu yang tidak kita sukai, nanti dalam sensasi tubuh atau perasaan-perasaan, nanti ketika meditasi ada perasaan yang muncul ya, misalnya nostalgia atau apa, itu kan perasaan suka. Nanti kita akan ajak untuk amati dan
kita netralkan juga gitu ya, supaya nanti ketika kita mulai menyukai sesuatu lalu sesuatu itu hilang ya, kata Buddha kan berpisah dengan yang dicintai ya, hilang itu penderitaan. Ketika itu hilang kesukaan itu, kita menderita, supaya ketika kita hilang kesukaan kita hilang, kita siap. Makanya kita berada dalam kondisi tetap netral dan biasa aja gitu, tidak terlampau. Nah, caranya nanti dengan kita observe atau kita mengamati jiwa dan raga atau mind and body atau batin dan jasmani. Kita mengamati. Nanti saya minta pertama-tama Bapak Ibu nanti sebelum kita mengamati, masuk ke pengamatan, saya minta Bapak Ibu untuk pertama-tama samata dulu ya, samata, nafas, anapanasati selama kurang lebih 10 menit untuk kita latihan. Karena ini samata atau nafas ini itu adalah sebagai alat atau kunci untuk kita mengamati, berwipasana ya, kita masuk wipasana ini sebenarnya ya, mungkin lebih ke mindful lah ya, gitu. Nah, kita akan menajamkan kesadaran kita. Jadi mungkin banyak orang salah persepsi ya untuk mungkin merilis sampah-sampah batin kita, untuk kita membuang sampah kekotoran batin kilesa, mungkin kita perlu analisa, kita perlu mungkin perenungan, itu kan jatuhnya di pikiran ya. Tetapi sebenarnya untuk mengikis kilesa itu kita bukannya dengan kita mungkin perenungan atau kita mungkin dengan analisa gitu, itu jatuhnya nanti sugesti diri. Tetapi dalam vipassana itu atau mindfulness yang kita bangun adalah kesadaran kita. Makanya ketika nanti kita samatanya bagus, anapanasatinya kita sudah mahir ya, ntar sekitar 10 menit ya, karena ini singkat waktunya, 10 menit kita sudah bisa mahir, fokus sama nafas toh ya, gampang nafas aja. Nanti lama-lama kesadaran kita akan bertumbuh, akan naik, kesadaran kita naik. Lalu ketika kesadaran kita naik, itu gunanya kesadaran untuk kita bisa lebih terang, lebih jernih untuk melihat permasalahan mind and body kita. Dan ini nanti ketika kesadaran kita naik, ketika kesadaran kita bertumbuh, ini adalah kesadaran ini seperti pisau bedah juga. Pisau bedah, pemotong, untuk kita bisa membedah diri kita. Nah, itu emang sakit nanti ketika kita bedah diri kita emang sakit ya, namanya dibedah. Nah, nanti tapi untuk terakhir ada obatnya, yaitu dengan kita nanti meditasi cinta kasih terakhir metta bhavana 10 menit terakhir finishing kita sharing love. Jadi kita ada 3 tahapan meditasinya, kita anapanasati dulu ya, meditasi nafas, lalu kita mengamati batin and jasmani dengan mungkin masuk ke mindfulness atau vipassana, terakhir kita meditasi cinta kasih, sharing love. Nah, ini nanti saya akan bawa Bapak Ibu untuk ini karena ini massal ya, jadi saya akan pakai sedikit teknik hipnoterapi juga, jadi saya nanti akan langsung mengarahkan Bapak Ibu langsung menuju kepada persoalan yang lagi dihadapi sekarang. Ya, mungkin ada persoalan di kepala Bapak Ibu yang paling dominan, yang kayaknya muter-muter terus, masalah utang kek, masalah kita keinget marah sama siapa gitu ya. Nah, itu yang paling dominan. Nanti saya akan minta Bapak Ibu untuk munculkan. Langsung dimunculkan, dihadirkan, lalu kita nanti ngamatin ya, ketika udah munculin perasaan itu, baik yang senang atau yang sedih ya, tadi yang suka atau nggak suka, nanti dimunculin, yang itu paling mengganggu ya, misalnya kita kalau lagi jatuh cinta sama orang juga nggak apa-apa, kita munculin, karena jatuh cinta ini juga kadang mengganggu pekerjaan, mengganggu aktivitas, kita munculin, terus ketika kita munculin momen itu, nanti ada perasaan apa nih? Di hati kita atau di batin kita rasanya apa nih? Sedih, senang, atau ada rasa marah, ada kecewa, ada menyesal. Semua perasaan itu saya ajak untuk Bapak Ibu mengamati, menjabarkannya sendiri dengan jujur. Lalu setelah itu saya akan ajak Bapak Ibu untuk mengamati jasmaninya. Ya, tadi mengamati batin, mengamati jasmaninya. Ketika ada rasa sedih, marah, sakit hati ini, di jasmaninya dari ujung kepala sampai ujung kaki, ada sensasi apa yang tidak nyaman. Nah, ini yang diamati. Ya, misalnya di lehernya kecekek lah rasanya, nanti di dada rasanya sesak lah, atau kayak sakit, tertusuk lah, apa. Nah, itu nanti akan saya ajak untuk rilis pelan-pelan, satu persatu. Ya, kalau misalnya mungkin problemnya mungkin masalah utang ya, misalnya problem masalah utang. Ini bisa sensasi di badannya bisa lebih dari satu. Bisa sensasi badannya di kepala nanti ada rasa pusing lah gitu ya. Nanti di leher kayak rasa tercekek lah, nanti di hati kayak rasa kayak berat lah, kayak ada batu gitu.
padahal masalahnya utang. Tapi sensasinya di badan banyak yang nggak enak. Nanti akan saya rilis satu-satu aja. Jadi nanti saya akan ajak Bapak Ibu untuk rilis satu permasalahan aja hari ini ya. Hanya satu, karena waktunya sangat singkat. Oke, kira-kira gitu. Semoga nanti dengan meditasi ini kita bisa berbahagia selalu. Terima kasih. Silakan kalau ada yang mau tanya dulu sebelum kita nanti meditasi sama-sama ya, supaya kita nggak ada keraguan dalam meditasi kita. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan, siapa yang ingin bertanya boleh diketik atau langsung nyalakan aja. Ya, Ya. boleh ketik atau raise hand, boleh. Takutnya nanti pas meditasi ragu-ragu, kan nanti nggak efektif ya. Ada yang ingin bertanya? Nah, mungkin ada. Kalau nggak ada, mungkin lanjut dulu ya. Mungkin mereka masih Oke. meraba-raba, bingung. Nanti mungkin setelahnya Oke, baru. kira-kira, Oke. tapi saya mau tanya nih, kira-kira tadi yang dijelasin paham nggak? Atau kecepatan atau gimana? Kira-kira, boleh di komentar, silakan. So far oke sih, nggak masalah. Bisa ngikutin ya, aman ya? Paham. Paham ya? Oke, jelas, paham. Oh, oke, good. Terima kasih. Oke, yuk kita sekarang akan coba langsung bermeditasi ya. Nah, meditasinya ini kita jangan pakai musik ya, takutnya kita ke distract ya. Ntar ada perasaan senang ya dengan musik ini ya. Jadi kita tidak perlu pakai musik, kita coba selama 30 menit lah ya, 30 menit ke depan kita meditasi sama-sama. Kita boleh matikan videonya, nggak apa-apa kalau yang malu sambil meditasi, matikan videonya. Kita di rumah, kalau di rumah boleh duduk kaki bersila. Tapi kalau yang di kantor, duduk di kursi aja nggak apa-apa. Yang penting kita fokus, relax, jangan ada gangguan. Nanti kalau ada gangguan kita jadi distract nanti. Oke. Sekarang kita akan meditasi bersama-sama. Tapi apa pakai musik aja ya? Apa deh, untuk awal-awal ini kita coba pakai musik ya, supaya kita bisa lebih tenang, supaya efektif. Nanti kasih tahu saya musiknya sudah terdengar atau belum. Musiknya sudah terdengar atau belum, Bapak Ibu? Udah kecil. Kecilan ya? Saya gedein lagi nih. Oke, segini cukup ya. Cukup. Nah, ini musik untuk membantu kita. Oke, sekarang kita siapkan posisi kita, kaki bersila selama 30 menit ke depan. Mata terpejam, posisi tangan bebas, senyaman mungkin, serileks mungkin. Sekarang silakan kita tarik nafas yang dalam, kita relaksasi, tarik nafas dengan hidung, dan hembuskan dengan hidung secara perlahan-lahan. Lakukan 3 kali, tarik nafas yang dalam dengan hidung, lalu hembuskan perlahan-lahan dengan hidung. Lakukan lagi, tarik nafas dengan hidung, lalu hembuskan lagi dengan hidung sampai seluruh nafas di rongga dada habis. Jika kita sudah cukup rileks dengan pernafasan ini, sekarang kita masuk ke pernafasan normal. Pernafasan kita sealami mungkin tanpa dibuat-buat. Silakan tarik nafas dan hembuskan dengan hidung, dan semakin lama nafas kita akan menjadi semakin pelan, lembut, dan halus. Itu tandanya kita mulai rileks. Biarkan kita tarik nafas, hembuskan, kita fokus ketika ada nafas masuk, amati. Ketika ada nafas keluar, amati. Ketika nafas menjadi panjang, amati.
Ketika nafas menjadi pendek, amati. Biarkan kita fokus pada keluar masuk nafas, tapi kita letakkan fokus kita di ujung lubang hidung atau di atas bibir. Ujung lubang hidung atau atas bibir, di daerah yang sempit ini, supaya kita pikirannya tetap fokus dan tidak melebar. Dalam nafas ini kita usahakan jangan bernafas dengan memperhatikan ke kerongkongan, ke dada, ke perut, atau memperhatikan kembang kempis perut, tidak perlu. Kita hanya fokus memperhatikan ketika ada udara keluar atau masuk, pasti dia ada rasa hangat di ujung lubang hidung. Ada sensasi hangat di ujung lubang hidung ini, itulah fokus utama kita. Atau Bapak Ibu lebih dominan fokusnya di atas bibir, udara hangat tersentuh di atas bibir. Pilih salah satu yang menjadi fokus dominan yang paling dirasakan. Boleh ujung lubang hidung atau boleh atas bibir. Silakan lakukan ini selama kurang lebih 5 menit. Jika ada pikiran yang mengganggu, silakan dibuang bersama dengan hembusan nafas. Saat ini kita hanya fokus pada udara yang keluar masuk di ujung lubang hidung. Setiap kali kita menghembuskan nafas, itu artinya kita sedang merilekskan pikiran. Merilekskan ketegangan pikiran dari apapun, dari masa lalu, masa depan, kekhawatiran, kecemasan. Kita abaikan dulu pikiran-pikiran kita yang lain. Saat ini kita fokus sedang bermeditasi di sini saat ini, fokus pada nafas di ujung lubang hidung. Silakan 5 menit ke depan, kita hanya fokus pada nafas, kita pertajam kesadaran kita dengan nafas. Silakan. Jika ada pikiran-pikiran yang mengganggu, tarik lagi kesadaran pada nafas di ujung lubang hidung. Biarkan kita semakin nyaman, damai, rileks setiap kali kita menghembuskan nafas.
terus. Kita sudah dengan nafas di ujung lubang hidung, teruskan. Tetapi kali ini kita mulai mengamati batin kita. Tapi tetap kita fokuskan pada nafas di ujung lubang hidung itu atau di atas bibir. Sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mengambil satu permasalahan yang paling dominan yang saat ini menjadi tujuan perhatian Bapak atau Ibu. Masalah yang mungkin terjadi kemarin, tetapi membuat kita sampai hari ini. Atau masalah yang belum terjadi, tetapi itu membuat kekhawatiran kita di saat ini. Ambil satu permasalahan yang paling dominan yang terpikirkan oleh Bapak Ibu. Masalahnya saat ini. Bayangkan masalahnya di depan Bapak Ibu saat ini. Mungkin Bapak Ibu menghadirkan momennya atau menghadirkan orangnya di momen itu yang mungkin bermasalah. Hadirkan momennya. Atau Bapak Ibu bisa bermasalah yang membuat Bapak Ibu saat ini merasa cemas, khawatir, takut, gelisah, atau perasaan tidak nyaman lainnya. Hadirkan momen itu di sini saat ini. Perlahan pada nafas di ujung lubang hidung. Sudah menghadirkan momennya, saya minta Bapak Ibu rasakan apa yang Bapak Ibu rasakan di batin terhadap momen tersebut. Apabila momen itu menyenangkan, apakah ada rasa takut kehilangan? Rasakan apakah ada rasa cemas, gelisah yang berlebihan? Atau apakah ada rasa kebencian terhadap sesuatu, kesedihan, atau perasaan menyesal, marah sama diri sendiri? Rasakan semua perasaan itu di batin Bapak Ibu. Dan deskripsikan dengan jujur apa yang Bapak Ibu rasakan terhadap momen itu. Saya beri waktu sebentar untuk Bapak Ibu bisa mengamati batinnya dengan jujur sambil mengamati momen yang tidak mengenakan, satu momen saja. Sambil tetap fokus pada nafas di ujung lubang hidung. Jika sudah mendeskripsikan perasaan di batin, sekarang Bapak Ibu bisa mengamati seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ketika Bapak Ibu mengamati ada perasaan sedih, marah, kecewa, sakit hati, dan lain sebagainya, akibat dari momen tersebut yang tidak mengenakan atau yang mengenakan, sekarang amati satu persatu mulai dari kepala, leher, tangan, dada, perut, kaki, semuanya. Amati pelan-pelan bagian mana di anggota tubuh Bapak Ibu yang ada sensasi tidak nyaman. Walaupun itu sensasi kecil, amati dengan seksama. Satu persatu. Amati dulu bagian kepala selama beberapa detik apakah ada sensasi yang tidak mengenakan. Lalu turun pelan-pelan ke bagian leher. Adakah sensasi tidak mengenakan akibat perasaan tersebut? Turun lagi ke pundak, dada, sampai akhirnya ke telapak kaki. Dan jika ada, Bapak Ibu berhenti sebentar. Jika ada sensasi tidak enak di sana, berhenti sebentar dan rasakan tidak enaknya seperti apa deskripsinya. Apakah ada rasa sesak, sakit, seperti tertusuk?
Atau rasanya seperti tercekik, atau seperti ada beban di fisik kita, amati dengan seksama. Dan berapa skalanya? Dari skala 1 sampai skala 10, rasa sakit atau tidak nyamannya di tubuh, itu skala berapa? Kalau skala 10 artinya sangat tidak nyaman. Silakan masing-masing bagian tubuh diskalakan. Jika ada sensasi yang tidak nyaman, dibuat skala. Dari skala 1 sampai 10, skala berapa? Silakan amati. Jika sudah mengamati, bagus, sudah cukup sensitif Bapak Ibu, sekarang kita akan sesi untuk rilis. Silakan, cara merilisnya sangat mudah. Bapak Ibu tetap dalam, fokus pada nafas di ujung lubang hidung. Tetap fokus, taruh perhatian, taruh fokus pada nafas di ujung lubang hidung sebagai kunci. Tapi sesekali Bapak Ibu memperhatikan bagian tubuh yang tidak nyaman satu persatu. Mungkin ada rasa tidak nyaman di kepala, perhatikan dulu bagian kepala selama kurang lebih 1-2 menit. Bagian yang tidak nyaman yang pertama kali, silakan sekarang amati itu. Sambil tetap fokus pada nafas di ujung lubang hidung. Sesekali memperhatikan bagian yang tidak nyaman yang pertama. Amati saja, tidak perlu dianalisa, tidak perlu berpikir, tidak perlu merenung. Rasakan sensasi yang tidak nyaman di bagian tubuh. Dan sekarang lupakan ceritanya. Tidak perlu lagi ingat ceritanya. Tidak perlu lagi ingat-ingat perasaan-perasaan yang di batin. Tetapi kita hanya fokus sekarang hanya pada satu sensasi. Sensasi di bagian yang tidak nyaman yang pertama. Sensasi fisik. Setiap kali kita menghembuskan nafas, itu artinya kita sedang melepaskan kekhawatiran tentang masa lalu maupun masa depan. Kita sedang melepaskan ketegangan-ketegangan pikiran yang melekat terhadap pemikiran itu. Setiap kali kita menghembuskan nafas, itu artinya kita sedang melepaskan judgement terhadap diri sendiri maupun orang lain. Melepaskan ekspektasi terhadap diri sendiri maupun orang lain. Lepaskan. Serahkan, berserah. Serahkan, ikhlaskan. Setiap kali kita menghembuskan nafas, kita mengikhlaskan. Kita tidak perlu berusaha untuk menghilangkan sensasi yang tidak nyaman. Tugas kita hanya fokus pada nafas di ujung lubang hidung dan semakin rileks. Sekali mengamati bagian tubuh yang tidak nyaman yang pertama. 1-2 menit. Silakan lepaskan dan lepaskan. Rilekskan pikiran di ujung lubang hidung.
Jika sudah, sekarang cek di bagian tubuh yang tidak nyaman itu. Kalau tadi skalanya sangat tinggi, sekarang sudah skala berapa? Cek lagi, apakah ada berkurang rasa tidak nyaman di bagian tubuhnya? Oke, sudah dapat skalanya, bagus. Sekarang kita lanjut ke bagian tubuh yang tidak nyaman yang lainnya. Jika ada, silakan kita lanjut ke bagian tubuh tidak nyaman lainnya. Bagian tubuh yang kedua yang tidak nyaman. Caranya tetap sama, tetap fokus pada nafas di ujung lubang hidung. Sesekali mengamati bagian tubuh yang tidak nyaman yang kedua ini. Mungkin dada atau perut yang tidak nyaman, cukup satu fokus. Setiap kali kita menghembuskan nafas, kita sedang merilekskan, melepaskan ekspektasi, harapan, judgement terhadap diri kita maupun orang lain. Setiap kali kita menghembuskan nafas, kita mengikhlaskan, kita merelakan apapun yang sudah terjadi dan belum terjadi. Dengan kesadaran kita lepaskan. Dengan nafas di ujung lubang hidung. Bagi yang tadi di bagian tubuh yang pertamanya masih skalanya cukup tinggi dan hanya satu bagian tubuh yang tidak nyaman, mungkin sekarang boleh melanjutkan. Tapi bagi Bapak Ibu yang punya tidak nyaman di bagian tubuh, ada 2 atau 3, sekarang lanjut ke yang kedua. Bagi yang bagian tubuhnya tidak nyaman hanya 1, silakan dilanjutkan. Yang 1 itu. Silakan 1-2 menit fokus di bagian tubuh yang tidak nyaman yang kedua ini. Akibat dari momen yang merisaukan tadi. Jika ada pikiran yang mengganggu, bentuk-bentuk pikiran, kekecewaan, perasaan tidak nyaman, cerita-cerita yang muncul, silakan dibuang bersama dengan hembusan nafas. Saat ini kita hanya fokus pada nafas di ujung lubang hidung dan sesekali mengamati bagian tubuh yang punya sensasi tidak nyaman yang kedua. Bagus. Sekarang silakan diskalakan bagian tidak nyaman yang kedua ini. Skala berapa? Kalau tadi skalanya cukup tinggi, sekarang skala berapa rasa tidak nyamannya? Dan jika sudah, sekarang bagi Bapak Ibu yang punya sensasi yang ketiga yang tidak nyaman di bagian tubuh. Caranya sama. Tetap fokus pada nafas di ujung lubang hidung dan perhatikan sensasi tidak nyaman di bagian tubuh yang ketiga ini. Bagi Bapak Ibu yang punya sensasi tidak nyaman hanya 1 atau 2, silakan dilanjutkan.
Di bagian tubuh yang tidak nyaman, yang sensasinya masih paling dominan terasa. Silakan perhatikan sekarang sensasi bagian tubuh yang tidak nyaman yang ketiga. Sambil nafas tetap di ujung lubang hidung, fokus. Setiap kali kita menghembuskan nafas dan fokus di ujung lubang hidung, itu artinya kita sedang melepaskan, merilekskan ketegangan pikiran, melepaskan ekspektasi, harapan, judgment, dan melepaskan kegelisahan akan masa lalu maupun masa depan. Lepaskan, rilekskan. Tidak perlu berusaha untuk menghilangkan sensasi tidak nyaman tersebut. Tugas kita hanya merilekskan pikiran kita dengan fokus pada nafas di ujung lubang hidung. Perhatikan nafas masuk keluar di ujung lubang hidung atau atas bibir. Jika sudah, sekarang kita skalakan bagian tubuh tidak nyaman yang ketiga ini. Skala berapa sekarang? Apakah sudah berkurang? Dan sekarang silakan Bapak Ibu ingat kembali momen yang tadi merisaukan tadi, hadirkan kembali. Apakah rasa tidak nyamannya, rasa sedihnya, kecewanya, gelisahnya sudah berkurang atau masih sama? Amati. Dengan kita tadi melakukan meditasi ini, apakah ketika mengingat momen itu lagi, perasaan tidak enak kita, tidak nyaman kita sudah berkurang dari sebelumnya? Jika sudah berkurang total, bagus. Jika masih setengah, nanti bisa dilanjutkan di rumah. Dan jika belum, nanti bisa dilanjutkan lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Oke, sekarang yang terakhir kita meditasi cinta kasih. Kita sekarang nafas senyaman mungkin, tidak lagi nafas di ujung lubang hidung. Sekarang kita fokus pada perasaan bahagia kita dengan cara kita mengingat momen-momen di kehidupan kita yang membuat kita bahagia, yang membuat kita bersyukur dalam hidup ini. Kita ingat kembali apapun yang sudah kita miliki, kita merasa beruntung dalam hidup ini. Kita ingat-ingat kembali, rasakan rasa syukur. Rasakan bahwa kita begitu dicintai oleh kehidupan ini, dicintai oleh keluarga, oleh di sekitar kita. Dan kita ucapkan dalam hati, fokus pada hati kita, pada perasaan kita saat ini. Semoga saya bahagia. Ucapkan dalam hati perlahan-lahan, semoga saya berbahagia. Kita
Kita boleh tersenyum ketika kita merasa bahagia. Ucapkan rasa syukur, rasa bahagia kita di dalam hati. Fokusnya bukan di kata-kata kita, tetapi dalam hati kita. Kita merasa dalam hati kita seperti ada sensasi hangat, atau ada seperti rasa plong, rasa terbuka. Itulah perasaan bahagia, meta di dalam hati kita. Terbesar itu dengan mengucapkan semoga saya berbahagia. Setelah itu kita perluas kebahagiaan kita dengan kita bisa memikirkan orang-orang yang kita cintai, teman kita, rekan kerja kita yang kita kenal, keluarga kita. Kita niatkan supaya mereka berbahagia. Kita bisa ucapkan dalam hati, semoga orang-orang yang saya sayangi berbahagia. Boleh sambil kita bayangkan wajah mereka satu persatu, dan kita pancarkan cinta kasih, rasakan bahagia di tengah dada kita. Semoga orang-orang yang saya cintai berbahagia. Semoga teman-teman di Perbudi ini berbahagia. Dalam meditasi cinta kasih, nafas kita bebas, tidak perlu fokus dimanapun. Dalam meditasi cinta kasih, kita hanya perlu fokus pada perasaan di hati kita, pada kebahagiaan kita. Dan yang terakhir, kita pancarkan cinta kasih seluasnya untuk semua makhluk. Kita bayangkan masih banyak makhluk yang menderita di sana, makhluk yang kelaparan, makhluk yang kesulitan daripada kita, makhluk yang lebih menderita daripada kita, ataupun makhluk-makhluk yang berbahagia di alam surga, alam dewa. Kita pancarkan cinta kasih kepada semua makhluk yang menderita maupun yang bahagia. Semoga semua makhluk di alam semesta berbahagia. Rasakan tengah dada kita merasa lebih plong, lebih hangat. Semoga semua makhluk di alam semesta berbahagia. Kita pancarkan cinta kasih lebih luas lagi ke seluruh penjuru, ke 6 penjuru, ke depan kita, ke belakang kita, samping kiri, samping kanan, atas, dan bawah. Kita pancarkan cinta kasih kita, semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk sehat sejahtera. Semoga semua makhluk bebas dari derita, lahir dan batin. Semoga semua makhluk berbahagia. Bagus, pertahankan rasa bahagia ini dalam keseharian kita. Sekarang kita beranjali mengacungkan kedua tangan depan dada. Kita mengakhiri meditasi kita dengan berterima kasih kepada para Buddha, para makhluk di segenap alam yang telah membantu kita bermeditasi. Sabe sata bawantu sukhita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu. Satu. Buka mata perlahan-lahan dan meditasi kita selesai. Oke, silakan mungkin
Bapak, Ibu, teman-teman ada yang mau sharing? Waktu kita masih 5 menit lebih ya. Silakan, mungkin tadi apa yang dirasakan boleh sharing. Ya, silakan teman-teman yang ingin sharing. Langsung aja nyalakan mic-nya. Atau kalau malu-malu diketik boleh. Tapi Ya, enakan, boleh juga. enakan buka mic ya. Iya. Ada yang ingin sharing? Tadi rasa lebih lega nggak? Mungkin tadi mikirin kejadian sesuatu yang tidak mengenakan, terus setelah fokus pada nafas, terus jadi lebih lega. Ada nggak tadi yang Ya, merasa Sari, lebih plong? kalau aku kayaknya yang tadi kamu bilang dah aku terdistract Ya, sama musiknya, jadinya aku mungkin udah habis makan juga kali ya. Terus kenapa? pas dengar musik, jadi kayaknya ikut musik, jadi ke bawah agak mengantuk gitu. Agak ngantuk. Ini juga tadi ada komen agak ngantuk. Oke, nggak Iya, apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti next tapi time jadi nyaman kita sih. nggak pakai. Membantu nyaman sih, karena Tapi kita jadi baru nggak pertama kali. koreksi yang luka batin itu jadinya udah nggak sadar lagi ke bawah musik. Oh, oke, Iya. nggak apa-apa. Tapi tadi pas mengamati luka batin itu ada nggak sih rasa sensasi nggak enaknya disadari nggak? Nah itu jadi terlewat. Terlewat ya? Oke, oke. Iya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terima kasih Ibu, Ibu Eni. Ya, ini ada yang berkomen, Olive, Kak, tadi saya sempat tertidur, namun secara sadar, apakah itu tidak apa-apa? Terus dia kasih saya ada sendawa di awal-awal, kayak diajak ke kebun bunga. Wah, keren. Oke, Ada, dari Olive. Olive dulu. ya. Oke, Olive ini sempat tertidur terus sadar lagi ya tadi. Mungkin ini jamnya kan jam siang juga, mungkin habis makan. Jadi kalau kita meditasi memang bawaannya tidur di jam-jam segini memang ngantuk sih ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti yang penting udah tahu Olive caranya. Nanti di rumah bisa latihan lagi ya. Tapi tadi Olive aku mau tanya, ngerasain nggak sih sensasi nggak nyaman di jasmaninya ketika namatin problem yang Olive rasain? Boleh diketik ya. Oke, kasih Cahyadi tadi sendawa di awal-awal. Oke, nggak apa-apa. Oke, diajak ke kebun bunga. Oke, mungkin karena terbawa suasana ya, tetapi ketika kita mungkin terbayang dengan sesuatu kayak mungkin pikiran ya, ini pikiran yang kayak merasa ke kebun bunga ini kan pikirannya. Nah, ini kembalikan lagi pikirannya ke nafas. Jadi ini kalau sudah berpikir ke yang lain-lain berarti sudah agak melenceng gitu ya. Jadi dikembalikan lagi ke nafas, fokus pada nafas. Kalau emang kita merasa ada di kebun bunga atau apa, ya udah nggak apa-apa, nggak usah terlalu dihiraukan gitu. Karena kita fokusnya pada penyembuhan di dalam batin kita, gitu ya. Kalau ini nanti terlena kalau ke kebun bunga. Thank you. Dari Nah, ini ada lagi yang bertanya, Tanto, ini membantu meringankan hal-hal yang tidak mengenakan atau masalah kita kan ya, tapi Iya, bukan berarti masalahnya menjadi bisa selesai kan ya. Terus oke Pak Olive tadi Tanto. menjawab, bukan tertidur terlelap, hanya seperti Ah, berjalan-jalan. Namun saya dengar instruktif Kak Sari, saya melihat ke sekeliling saya dan sepertinya tahu tepat jam berapa. oke, thank you dari Pak Tanto ya. Oke, kita meditasi ini penyembuhan luka batin, apapun itu, kita mau memutus karma kita kayak di masa lampau itu, apapun itu yang dimulai dari diri sendiri, itu pasti akan mengubah masalah kita. Jadi ini saya mungkin akan sharing sedikit, kalau kita punya masalah jalan keluar yang rasanya buntu, nggak tahu ya mesti gimana, kayak buah si malakama, kita hanya perlu menenangkan diri dan stop dari segala pikiran, istilahnya kita mulai pasrahkan, kita koreksi diri kita, nanti dengan kita begitu, masalah itu lambat laun akan kayak ada muncul jalan keluarnya. Itu keajaiban dari alam semesta. Ya, jadi mungkin masalahnya nggak langsung beres, tapi minimal kita nggak menderita dengan masalah. Karena kita hidup pasti ada penderitaan, ada masalah. Yang penting kita nggak menderita dengan masalahnya, gitu. Oke, Kak Olive tadi, oh dia nggak tertidur, mungkin kondisi rileks ya, kayak kondisi pikiran alfa, theta, di theta mungkin ya, karena kalau theta itu kondisi pikiran kayak kita tidur, tapi nggak, kayak masih sadar gitu, tapi nyaman. Nah, tapi yang penting Olive tadi merasakan ya, tadi ketika teringat trigger momen tertentu, terus bisa merasakan di batin
rasanya kayak apa, di jasmani rasa nggak enaknya di mana, itu bisa ngikutin ya Olivia. Dan bisa rilis nggak tadi? Silakan nanti boleh di komen lagi. Ya, harus ada red nih, dia berterima kasih aja kalau nggak salah ya, ini kata-katanya Oh saya iya, bingung. iya nggak Terima apa-apa. kasih izin ikut. Iya. Iya nggak apa-apa. Ada lagi yang ingin sharing pengalamannya tadi gimana? Kayaknya memang benar ya, lagu-lagunya membuat kita jadi rileks. Nah, ini benar. Olive bilang bisa Kak, rileks Bisa sekali. ya, oke bagus lah Ya, ya. Yang heeh. tapi nanti bisa latih lagi di rumah untuk masalah yang lain. Tadi cuma baru satu masalah. Mungkin kalau kita punya masalah-masalah yang lain, kita latihan lagi caranya gitu. Itu mungkin lagu-lagu gitu pengaruh ya, kita semua jadi rileks gitu. Saya juga sama-sama terlalu rileks, nggak tahu juga mungkin ada blank juga saat nggak ada rasa apa-apa, disuruh mikir juga nggak ada rasa apa-apa, tapi lama-lama kalau suruh mikir suruh ngerasain, jadi kayaknya sebelah sini jadi sakit semua gitu ya, jadi lebih berat. Malah awal-awal nggak apa-apa, biasa aja rasanya, lama-lama nggak tahu apa, jadi lebih lebih malah lebih sakit ya jadinya. Oke, Mungkin itu oke, efeknya oke. ya. Berarti terlalu keras mikir ya, jangan terlalu keras mikirnya. Nah ya itu mungkin mikiran apa, mungkin jadi malah ini malah awal-awal nggak mikir malah rileks bener, enak gitu ya. Iya, ya, lain kali Bisa kita nggak usah jadi. pakai musik bener ya berarti. Betul, kayaknya kalau musik jadi kita kebawa lagunya jadi rileks ya. Terus ada lagi Iya, ya teman-teman yang ingin sharing atau ada keluhan apa? Mungkin letak tangan tadi udah disebutin belum ya? Letak tangan terserah ya tadi ya kalau nggak salah. Pengaruh? ada Halo? lagi ya. Heeh. Tadi kalau nggak salah letak tangan apakah ada pengaruhnya? Oh, letak tangan itu yang mana Ibu? Nggak, maksudnya pada saat acara tangan kita dilipat jadi berdua gini atau bebas di mana aja gitu. Oh, kalau dalam meditasi yang satu sama yang kedua nafas sama ngamatin batin, tangan kita senyamannya. Nggak usah posisi begini, nanti capek, pegel. Kecuali kalau meditasi meta ya, kita mau ngerasain hati kita, rasa bahagia, kita boleh sedikit kita pegang dada kita, boleh sambil ngerasain, atau dua tangan, atau boleh ditunjuk, supaya kita lebih benar-benar ngerasain perasaan meta itu. Tapi kalau yang satu kedua nggak usah. Nah, ini ada Chandra bertanya, selamat siang sih. Kalau bentar, bilang. Kalau selamat siang sih, kalau aku dengan instrumen merasa lebih menikmati, lebih santai, suasananya merasa seperti di pinggir danau, pemandangannya indah, ada air terjun. Wow, ini Oke, ada lagi dari Chandra. Renita. Kasari tadi saat memikirkan masalah ada rasa sakit di dada, kemudian sakit di pundak. Nah, ini sudah bisa merasakan. Ada Iya, solusinya. oke Chandra. Iya, nggak apa-apa kalau menikmati santai ya. Emang ini buat men-trigger supaya kita santai kan habis dari kerjaan hektik ya, nggak apa-apa santai dikit. Nah, tapi kalau kita sampai eh, apa ya ngebayangnya ada danau, ada pemandangan itu berarti udah lari meditasinya. Terus kita kembalikan lagi ke nafas. Kita fokusnya ke dalam diri kita gitu. Tapi nggak apa-apa nih karena efek musik ya. Mungkin kalau lain kali mau meditasi nggak pakai musik deh. Dari Lenita, nah ini benar meditasinya bisa ya ngerasa sakit di dada, sakit di pundak. Itu benar kalau kita mikirin masalah kita itu sakitnya bisa di mana-mana. Ya, nanti ketika tadi rilis, Kak Lenita bisa nggak tadi mereda? Oke, bisa mereda saat terakhir ya. Ya, Rasanya mereda saat biasanya terakhir, pas saat meditasi berpikir meta itu bahagia ke semua. kayaknya. Iya, meditasi meta itu memang paling cara ampuh sih buat kita bahagia ya, tapi kalau kita tadi menyembuhkannya dengan cara yang kedua itu, mengamati batin dan jasmani itu lebih mendalam, lebih mengakar. Kalau meditasi meta itu juga boleh, bisa, itu lebih cepat juga. Tapi kalau di sepengalaman saya, lebih mengakar di kita mengamati batin dan jasmani dengan kesadaran ini. Gitu. Tapi nggak apa-apa,
Kalau dengan meta bisa bahagia, kadang-kadang banyak juga peserta yang begitu kok. Bisa lebih bahagia dengan meta, cepet langsung masalahnya plong gitu ya. Tapi nggak tahu nanti kalau ke-trigger lagi masih ada nggak tuh? Biasanya sih mungkin masih, mungkin. Gitu. Kalau yang pengamatan batin dan jasmani ketika masalahnya itu muncul lagi udah berkurang triggernya biasanya, lebih mengakar. Oke, baik. Tanpa terasa waktunya sudah jam 1 lewat nih ya. Apakah ada yang masih ada ganjelan? Kalau ada, kalau nggak ada mungkin Yanti bisa, Sari bisa kasih kata penutup. Oke, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman, Kak Santi, Bu Santi yang sudah memberikan saya kesempatan untuk sharing meditasi. Mohon maaf bila ada kekurangan pada sesi pada hari ini. Semoga dengan kita berlatih meditasi, apapun yang kita jalani, itu bisa membuat kita bertambah bahagia dalam hidup ini. Intinya, kita melakukan ritual apapun, sembahyang, meditasi, yang penting menjadikan hidup kita lebih happy aja, intinya itu lebih happy. Kalau kita happy ada masalah apapun, kita bisa lebih eling dan tidak terbawa arus masalah. Itu aja kira-kira, semoga kita bisa bahagia selalu. Makasih banyak. Sari. Iya, Sari. Ini ada Pak Edi Terima kasih Sari. Pak Edi. Kabar Iya Pak Pak Edi? Edi, apa kabar? Lama sekali. Baik, Sari. Ketemu Iya. nih.